Pemirsa, selamat sore. Kembali berjumpa dengan Ibu Siti Fadila Supari pada sore hari ini. Kita akan mendengarkan hal-hal yang begitu penting yang akan mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Selamat menyaksikan. Selamat datang Pak Beb. Selamat sore Ibu. Ibu apa kabar? Baik. Ibu sehat kan? Ya, dan sehat terus ya. Ya. Bu, baru-baru ini banyak pemberitaan di nasional maupun juga di internasional tentang kembalinya flu burung. Yang kita ingat pada waktu itu adalah pada saat Ibu menjadi Menteri Kesehatan. Salah satu yang dihadapi oleh Indonesia pada waktu itu adalah wabah flu burung. Menurut Ibu, apakah kembalinya flu burung saat ini sangat penting dan bisa menjadi pandemi seperti yang dikhawatirkan oleh para ahli? Menurut saya sangat penting. Dan paling khawatir mungkin saya. Karena saya tahu bahayanya bukan pada H5N1-nya saja. Jangan-jangan perkawinan antara H5N1 dan H1N1 itu akan dikeluarkan oleh CDC. Saat ini berbagai media, nasional maupun internasional sedang meramaikan kembali pemberitaan tentang kembalinya flu burung. Di Kamboja dikatakan sudah ada 2 orang korban. Apakah menurut Ibu, korban ini memang disebabkan oleh flu burung yang dari unggas, sehingga ada kematian pada 2 orang itu? Kalau lihat berita itu, saya sebetulnya ingin ketawa. Pasien-pasien flu burung yang mati itu tidak berasal dari infeksi pada unggas. Infeksi pada unggas bisa terjadi, pada manusia bisa terjadi. Tapi kedua-duanya tidak ada hubungannya. Dulu WHO mengklaim bahwa infeksi pada hewan atau pada unggas bisa menular pada manusia. Sudah diteliti, ternyata tidak terbukti. Artinya belum pernah terjadi? Belum pernah terjadi infeksi bahwa H5N1 unggas itu mempunyai reseptor pada manusia. Sehingga bisa menginfeksi manusia gitu, Bu. Kalau tahun 2006 confirm bahwa virus H5N1 di unggas itu tidak ada reseptornya kepada manusia, maka kalau sekarang bisa menular dari hewan ke manusia, artinya itu adalah bikinan di laboratorium, bukan mutasi alami. Karena mutasi alami membutuhkan waktu yang panjang. Mengapa kemudian para ahli meyakini bahwa itu sudah terjadi perpindahan? Saya tidak yakin kalau para ahli meyakinin. Yakinnya itu yakin epidemiologi atau yakin virologi. Bedanya apa itu, Bu? Kalau yakin epidemiologi itu secara epidemiologis ada unggas mati, ada orang mati, ada unggas mati, ada orang mati. Kemudian sepertinya kok dari unggas ya gitu. Jadi kesimpulan berdasarkan epidemiologi apa yang dilihat gitu. Ya. Tetapi kalau dilihat seharusnya untuk diagnostik yang definitely itu harus berasal dari virusnya. Benar enggak bahwa virus pada hewan itu telah bermutasi, bisa menginfeksi manusia antara reseptor dan efektornya. Sebelumnya Ibu pernah mengkhawatirkan tentang kembalinya flu burung ini, Bu. Mengapa Ibu begitu yakin bahwa flu burung ini akan kembali, Bu? Saya yakin karena percobaan untuk pandemi flu burung yang pertama gagal. Pada tahun 2006, sebetulnya Indonesia itu akan menjadi epicenter seperti Wuhan, tapi kita bisa menggagalkan. Maka mereka tidak akan berhenti. Karena mereka tadinya sudah membuat 1,2 miliar dosis vaksin. Tapi kemudian saya membatalkannya. Dan itu tidak jadi. Nah itu mereka sangat, menurut saya infrastrukturnya itu sudah terbangun gitu. Infrastruktur mereka untuk membuat flu burung itu jauh lebih siap daripada membuat COVID. Bisa Ibu ceritakan sedikit, Bu, bagaimana pada waktu itu mereka gagal, Bu? Mereka gagal karena kita melawan. Kita melawan bukan berdasarkan epidemiologi. Mereka mendiagnosa secara epidemiologi, saya menetapkan secara virologi. Kalah dong epidemiologinya. Epidemiologi itu adalah penyebab yang tidak langsung. Tapi kalau secara virologis itu adalah penyebab langsung. Tidak bisa diutik-utik lagi. Pada waktu itu mereka mengatakan bahwa sudah ditemukan kematian akibat infeksi dari manusia ke manusia
di Kabanjahe, Sumatera Utara. Bagaimana Bu sampai Ibu bisa membuktikan bahwa tidak ada waktu itu? Ada 8 pasien bersaudara. 8 pasien bersaudara itu yang 7 meninggal, yang 1 masih hidup. Nah, maka kita ambil virusnya pada yang meninggal maupun yang masih hidup, kita ambil dan kita periksa. Ternyata tidak ditemukan reseptor human to human transmission. Ahli-ahli epidemiologi yakin kalau itu human to human transmission karena 7 di antara 8 meninggal. Padahal bisa saja dipaparkan pada waktu yang bersamaan atau tidak bersamaan. Akhirnya tidak jadi pada waktu itu. Ya, akhirnya tidak jadi KLB di Indonesia, tidak jadi PHEIC di Indonesia, tidak jadi epicentrum di Indonesia. Tahun 2006, ingat itu sejarah dunia kesehatan. Kalau nggak salah ada media memuat pada waktu itu Ibu ya. Media apa ya Bu ya? Ibu ingat nggak? Oh, The Economist. Ya. Ya. Disebutkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia berhasil menghentikan wabah flu burung bukan dengan vaksin, tapi dengan politik transparansi. Nah sekarang, bagaimana kalau kita menghadapi flu burung yang akan datang? Harus transparan. Bisa Ibu jelaskan transparan seperti apa? Transparan itu misalkan begini, oh ada pasien di Kamboja, meninggal dua-duanya. Apa yang ditemukan di situ? Virusnya seperti apa? Sifatnya bagaimana? Menular atau tidak menular? Pembuktiannya tidak cukup epidemiologi saja. Oh, nggak bisa. Epidemiologi sangat lemah untuk memastikan suatu pandemi. Seperti COVID kemarin hanya epidemiologis. Tapi terus yang lain-lainnya bisa menyihir seluruh dunia seperti pandemi. Padahal ternyata belum ditemukan syaratnya pandemi yang nomor 1. Syarat-syaratnya gimana? Ditemukannya virus antara binatang dan manusia. Sampai sekarang belum ditemukan. Karena tuduh-tuduhan antara Amerika dengan Cina. Yang Amerika menuduh Cina, Cina menuduh Amerika. Artinya mereka sama-sama belum memiliki atau sudah memiliki tapi di laboratorium. Kalau di laboratorium seperti itu artinya bagaimana Bu? Berarti bukan pandemik alami. Tapi virus itu dibuat oleh manusia, direkayasa oleh para ahli di laboratorium. Artinya itu adalah bioterorisme. Artinya itu adalah bioweapon. Jadi perang antar senjata biologi itu. Bu, kalau misalnya kemudian memang terjadi masuk ke Indonesia, apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi? Satu, pastikan bahwa itu memang menular dari manusia ke manusia. Tapi kalau bisa membuktikan itu menular dari manusia ke manusia, satu yang harus diingat bahwa ini bukan pandemik biasa, bukan wabah biasa, bukan wabah yang alami, tapi wabah yang dibikin manusia atau bioterorisme. Nah, ini yang pemerintah harus tajam, pemerintah harus pinter di dalam hal ini. Jangan nurut saja. Jangan nurut saja dengan mereka, jangan nurut saja dengan orang-orang asing. Itu kan karena kita tidak punya kemampuan. Kita punya kemampuan, punya ahli-ahli virus yang andal, punya alat-alat. Pak Menkes sudah beli untuk Genome Project itu. Nah itu mestinya harus bisa membedakan apakah ini bioteroris ataukah ini wabah. Dan yang paling penting apakah itu bioterorisme ataukah itu wabah, kalau korban sudah pada rakyat. Pemerintah harus segera membuat satu, monoklonal antibody untuk mengobati. Kedua, vaksin untuk prevensi bagi yang belum kena. Vaksin flu burung yang sudah stabil kita sudah punya. Vaksin virus flu burung yang sudah stabil kita sudah punya. Jadi bisa dibikin vaksin. Vaksin harus dari H5N1 strain Indonesia. Kenapa Bu harus strain Indonesia? Karena strain Indonesia itu paling kuat, paling ganas. Jadi kalau dibikin vaksin itu paling efektif dan efisien dan overprotected. Artinya korban di negara manapun bisa memakai vaksin yang dibikin dari virus
H5N1 strain Indonesia, tapi orang Indonesia tidak bisa menggunakan vaksin strain Vietnam, strain Kamboja, tidak bisa. Orang Indonesia harus memakai vaksin yang dibuat dari virus strain Indonesia. Jangan mau kalau diberi virus yang strain Vietnam atau yang lain. Ini udah ada buktinya. Soal monoklonal antibody tadi, Bu, itu bagaimana, Bu? Bedanya apa? Monoklonal antibody itu karena kita sudah punya virusnya dan barangkali sudah banyak yang mempunyai antibody di dalam tubuh rakyat kita. Sebenarnya sudah banyak antibody tentang flu burung cukup tinggi. Nah itu ahli-ahli molekular biologi akan bisa membuat monoklonal antibody. Dulu waktu itu saya sudah berencana untuk membuat monoklonal antibody, tapi kemudian saya sudah tidak jadi menteri lagi, jadi tidak bisa saya teruskan. Dan kemudian hilang begitu saja. Waktu itu saya akan bekerjasama dengan Temasek Singapura. Ibu katakan bahwa virus strain Indonesia flu burung ada di kita dan kita sudah siap untuk kemudian membuat monoklonal antibody ataupun juga vaksinnya. Kira-kira untuk ke depan, apakah ahli-ahli kita cukup mampu untuk membuatnya, Bu? Insya Allah cukup. Artinya kita memang benar-benar bisa menghadapi ancaman daripada virus flu burung bisa. ini. Kalau kita kompak, kalau kita berani, jangan takut-takut lagi seperti pada waktu COVID. Kalau kita berani, negara loh ya, bukan kita ya, negara kita berdaulat dan berani, saya kira yakin bisa mengatasi flu burung. Asal itu kita harus berdaulat. Syaratnya cuma satu, Indonesia harus berdaulat. Menteri Kesehatan Republik Indonesia harus berdaulat. Jangan pikirkan yang lain. Pikirkan bagaimana melawan pandemik ini. Jangan pikirkan bisnis, jangan pikirkan yang lain. Kepentingan yang lain selesaikan dulu. Hadapi itu dengan tulus. Hadapi itu dengan keberanian. Bu, ini kan kita barusan selesai pandemi COVID. Kemudian dihadapi dengan pandemi kemungkinan adanya wabah flu burung. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mempersiapkan dirinya? Masyarakat mestinya harus well informed. Jangan langsung ayam-ayamnya dibunuhin. Ayam kampung biasanya yang diinter mereka. Ayam kampung jangan ada langsung bakar-bakar kayak zaman dahulu. Ayam kampung untuk lauk aja dimakan. Untuk nambah protein, menambah imunitas. Kemudian warga atau rakyat harus kompak, bersatu. Dulu saya mempunyai suatu desa siaga, di mana setiap desa, setiap kecamatan atau setiap kelurahan itu mempunyai forum desa. Forum desa ini terdiri dari tokoh-tokoh desa, kemudian tenaga kesehatan dan tokoh agama, dan kalau ada sih TNI kalau ada di situ. Nah itu forum itulah yang menjaga desa itu dari paparan virus flu burung. Caranya bagaimana? Caranya rakyat itu diberikan informasi atau pengetahuan yang jelas bagaimana menghadapi kalau ada unggas-unggas mati. Bagaimana kalau ada unggas mati, bagaimana menyingkirkan. Bagaimana mengambil sampel. Dan sampel itu diantar kemana untuk diperiksa pada siapa. Nah itu harus diajarin. Dulu waktu saya menjadi Menteri Kesehatan itu gerakan yang saya inikan. Dan alhamdulillah cukup berhasil. Jadi setiap kelurahan itu segera kita mendapatkan berita ya Pak. Informasi yang mati berapa. Dari berita, dari sekian ratus orang yang mati berapa, matinya kenapa, bagaimana caranya mati. Nah itu. Kalau menurut pengalaman Ibu, virus flu burung ini tingkat bahayanya sejauh apa, Bu? Aduh, ini jauh lebih dahsyat daripada COVID. Apalagi kalau virus flu burung ini dikawinkan dengan H1N1. H1N1 apa ya, Bu ya? Virus babi. Flu babi. Ini dahsyat banget, bisa seratusan juta bangsa masyarakat di dunia akan
jadi korban. Ratusan juta, bukan puluhan juta seperti COVID. Mengapa dia menjadi lebih berbahaya, Bu? Satu, karena virus flu burung, fatality rate-nya sekian puluh kali lipat daripada COVID. COVID cuma 3%. Kalau flu burung di atas 75%. Kemudian jadi cepat mati. Seorang yang kena sehari 2 hari mati. Jadi kapan nolongnya? Ya. Kalau itu cepat menular, gawat banget. Tapi biasanya kalau cepat menular, fatality rate-nya agak turun. Tapi kalau case fatality rate-nya menjadi 50, kan juga serem. 2 orang kena, 1 orang mati. Mengapa berbahaya kalau dikawinkan dengan flu babi tadi? Karena flu babi itu sangat menular. Flu burung tidak menular, tapi mematikan. Virus flu babi sangat menular, tapi tidak mematikan. Dikawinkan, Bu Jaharto. Dikawinkan betul. Pada tahun 2007, saya sudah mendapatkan prototipenya. Prototipe yang isinya? Dari H5N1 yang dan H1N1. Ada di dunia sudah. Tinggal melempar, maka ratusan juta orang akan mati. Mudah-mudahan tidak di Indonesia, mudah-mudahan. Dan ini tidak main-main, pemerintah harus siap. Siapnya jangan seperti COVID. COVID sudah cukup menyakitkan. COVID sudah cukup membuat kita semua belajar. Kita jangan bisa dibohongi. Maka ini harus betul-betul serius. Karena kalau tidak, kematian akan banyak sekali. Baik Bu Fadilah, terima kasih untuk penjelasannya pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat masyarakat kita. Ya, demikianlah teman-teman semua. Barangkali saya agak emosi mengetengahkan karena saya ingat bagaimana saya waktu melawan flu burung. Seram, emang seram. Saya tidak mengira kejahatan manusia seperti itu. Sangat biadab. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dari kejahatan mereka yang melalui penyebaran penyakit yang mereka buat. Demikian pemirsa penjelasan dari Ibu Siti Fadilah Supari, Menteri Kesehatan 2004 sampai 2009 tentang ancaman flu burung yang akan datang. Semoga penjelasan Bu Siti Fadilah Supari bisa menjadi penerangan buat kita untuk menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih.